Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Setelah beliau melaksanakan walimah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tahu kondisi dari seorang Rabi'ah bin Ka'ab yang tidak memiliki apa-apa, lalu beliau hadiahkan kepada Rabi'ah sebidang tanah untuk beliau garap, kemudian memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Maka tinggallah Rabi'ah bersama keluarganya di tanah itu. Kemudian beliau akhirnya memiliki penghasilan dan memiliki perekonomian yang berkecukupan. Konon suatu ketika terjadi perselisihan antara Abu Bakar dengan Rabi'ah. Mereka berbeda pendapat tentang ada pohon kurma yang mereka perselisihkan. Menurut Abu Bakar, pohon itu tumbuh di tanah yang beliau miliki. Sementara Rabi'ah yakin itu adalah tanah yang masuk ke dalam area miliknya. Lalu mereka sempat bersahut-sahutan dan tiba-tiba Rabi'ah mengatakan beliau mendengar sesuatu yang tidak beliau sukai diucapkan oleh Abu Bakar. Tetapi kemudian Abu Bakar segera sadar dan meminta kepada Rabi'ah agar mengucapkan makian yang sama, agar dia dikisas atau mendapatkan keadilan. Akan tetapi Rabi'ah tidak mau. Cukup wahai Abu Bakar, saya tidak ingin mengatakan apa-apa, saya tidak ingin mencela Anda. Abu Bakar tidak puas, dia tetap merasa telah menzalimi dan merasa sangat berdosa. Lalu beliau katakan, jika engkau tidak mau membalasnya maka saya akan adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi dan disusul oleh Rabi'ah. Ketika kaumnya atau sukunya mengetahui peristiwa itu, mereka mengikuti Rabi'ah, kemudian mulai memprovokasi, wahai Rabi'ah, kenapa dia yang memulai, dia pula yang akan mengadukan engkau pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabi'ah memarahi karib kerabatnya itu, tahukah kalian siapa itu? Itu adalah Abu Bakar. Saya takut dia marah kepada saya, kemudian Rasulullah juga marah dengan kemarahan yang dialami oleh Abu Bakar. Kemudian Allah juga marah karena kemarahan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian, jangan sampai itu terjadi, karena Abu Bakar menengok ke belakang dan dilihatnya kalian sedang memprovokasi saya atau ingin mengancam beliau, sehingga terjadilah kemarahan beliau itu. Kemudian mereka pun pergi. Dalam majelis ketika sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Abu Bakar menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwanya, Abu Bakar bertanya kepada Rabi'ah. Lalu Rabi'ah mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ingin saya mengakui sesuatu yang menurut saya itu tidak benar. Dia ingin saya katakan sesuatu yang saya yakini itu adalah salah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu jangan katakan apa yang dia inginkan itu, tetapi ucapkanlah ghafarallahu li Abi Bakrin. Maka serta merta beliau mengatakan ghafarallahu li Abi Bakrin. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Rabi'ah bin Ka'ab selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah beliau menikah pun selalu menjadi orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjalani hari-harinya dengan penuh ketaatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau tidak mampu untuk tinggal lebih lama di kota Madinah. Akhirnya beliau pulang ke kampung halamannya, tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tentu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Rabi'ah bin Ka'ab, meskipun barangkali tidak banyak di antara kita yang familiar dengan nama ini. Di antaranya bagaimana beliau memiliki cita-cita yang tinggi. Dan begitulah seharusnya seorang muslim menginginkan sesuatu yang tinggi. Beliau tidak hanya sekedar meminta surga, karena surga itu umum.
Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, bertakwa kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, maka Allah akan jamin kepada mereka untuk masuk surga. Akan tetapi Rabi'ah meminta hal yang khusus, yaitu tempat yang paling tinggi bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bercita-citalah setinggi-tingginya, tetapi ingat, cita-cita yang paling tinggi adalah cita-cita yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu cita-cita yang berhubungan dengan hari akhirat kelak. Karena apapun yang kita alami di dunia ini maka akan segera berakhir. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Rasulullah juga ingatkan kepada Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah saya untuk menaikkan dirimu itu, meninggikan derajatmu itu di sisi Allah dengan kathrati sujud, banyak salat. Maka perbanyaklah salat kita ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Kemudian juga perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi imbalan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada beliau. Kemudian juga beliau mengusahakan orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang baik itu harus dijaga, dilindungi dari hal-hal yang akan menyeretnya kepada perbuatan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi Rabi'ah untuk menikah. Bukan hanya motivasi, tetapi beliau juga bantu beliau untuk mendapatkan mahar, untuk mendapatkan harta sebagai mahar, bahkan kemudian memperoleh harta sebagai modal untuk hidup berumah tangga. Orang-orang soleh di antara kita, orang-orang baik, orang-orang yang berbakat, orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu, maka itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umum. Kemudian orang itu juga harus kita lindungi dari hal-hal yang akan merusak dan akan merenggut keutamaan yang ada pada dirinya, sehingga menjadi kesia-siaan padahal ada potensi yang besar pada dirinya. Kemudian perhatikan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bagaimana keluarga yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak persoalkan siapapun yang datang melamar anak gadisnya, asalkan itu adalah rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan untuk kita semua yang seringkali mencoba untuk menawar-nawar perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mencari pembenar agar kita bisa melanggar perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu merasa seolah-olah kita telah melakukan kebaikan. Alangkah kelirunya hal-hal yang seperti itu. Marilah kita bercermin kepada kesetiaan Rabi'ah bin Ka'ab dan keluarga istri beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti keteladanan yang telah mereka tunjukkan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.